Oke, halo semua. Jadi di video kali ini tuh aku bakal jelasin gimana sih cara pakai Star UML sebagai tools pengganti Vertabelo untuk bikin desain data model sama generate SQL scriptnya. Nah, jadi di video kali ini tuh ntar bakal ada 4 poin bahasan. Ada gimana sih cara penggunainnya, kayak ya dasar-dasarnya gitu, kayak cara buka, terus apa yang harus kita klik pertama waktu buka aplikasinya, terus gimana cara bikin entitas atau bikin tabel sama ngisinya gimana, terus ntar kalau kita bikin relasi di dalamnya itu kayak gimana, terus sama yang terakhir kita nge-generate DDL-nya atau SQL script-nya untuk langsung dimasukin ke MySQL di phpMyAdmin. Nah, jadi kita langsung aja ke yang pertama, itu untuk kalau kita mau pakai Star UML, yang pertama kan kita harus download dulu, terus habis itu diinstal. Kalau misalkan ada yang masalah sama install, ntar bisa tanya aja langsung ke aku. Tapi kalau ini anggapannya teman-teman udah pada install, terus yang pertama teman-teman buka itu file, terus new from template, bikinnya yang data model, karena kita mau bikinnya itu desain database atau data model. Nah, kalau di sini nanti tampilannya bakal kayak gini, ada entity relationship, ada model explorer, editor, tampilannya bakal kayak gini kalau teman-teman udah pakai yang template data model. Nah, untuk cara makainya sederhana sih, cuman kayak gitu doang. Terus sekarang kita langsung masuk ke gimana cara kita buat entity atau buat tabel. Nah, jadi yang pertama kita lakuin itu kita ngeklik ini entity di bagian entity relationship ini, terus kita klikkan di sini. Nah, udah kan muncul di sini, terus kita masukin namanya. Misalkan kita langsung pakai yang ada di contohnya. Jadi ntar kita bakal pakai referensi tabel dari Vertabelo ini buat nanti aku bakal tampilin kayak perbedaannya kalau di Vertabelo sama Star UML gimana. Coba ya aku langsung bikin tabel yang sesuai yang ada di sini. Manager. Udah. Nah, mungkin aja biar udah kayak gini. Sekarang kita kan pengen nambahin atribut-atributnya. Nah, kalau di Star UML ini cara nambahinnya itu kalian klik kanan di sini, atau di model explorer ini juga sama, jadi klik kanan gini yang sampai muncul tulisan add kolom, atau di sini juga sama add kolom. Nah, jadi misalkan di sini ya add kolom, terus muncul di bagian editor sini untuk teman-teman tambahin keterangan-keterangannya, kayak nama kolomnya apa, misalkan tadi NIK, tipe datanya char, panjangnya 5. Terus kalau dia primary key, teman-teman bisa ngeklik dia primary key di sini juga. Di sini ada beberapa parameter kayak apakah dia unique atau dia nullable, tapi saranku nggak perlu diperhatikan yang ini aja, dia tentuin primary key atau bukan. Terus kalau udah, nah kalau teman-teman mau tambah lagi, sama caranya add kolom, terus habis itu tambahin misalkan m nama varchar 100. Nah, di sini jadi m nama, tipe datanya tinggal milih di sini, sama varchar panjangnya 100, dia bukan primary key. Udah. Terus habis itu jenis kelamin, add kolom jenis kelamin, tipe datanya char, panjangnya 1. Terus yang terakhir teman-teman tambahin tanggal lahir, tipe datanya date. Nah, udah.
Jadi cara bikinnya itu kurang lebihnya sama, teman-teman tinggal kayak ngedit di editornya di sini. Nah, kalau teman-teman pengen ganti, itu teman-teman bisa ke model explorer sini. Kalau misalkan mau ganti tabelnya, tinggal klik bagian tabelnya untuk ganti namanya misalkan. Terus kalau mau ganti atributnya, itu bisa diklik atributnya di sini. Jadi semua yang teman-teman tulis di sini sebagai atribut itu muncul di bagian sini. Jadi ini kayak NIK, M nama kalau teman-teman mau ganti. Nah, udah itu untuk gimana cara bikin tabelnya. Nah, sekarang kita coba masuk ke gimana caranya bikin relasi di sini. Nah, misalkan kita punya dua tabel pakai yang kayak gini, departemen misalkan. Departemen, terus teman-teman nambahin di nomor char 3 dia primary key. Nah, terus tambahin lagi di nama varchar 100 varchar 100, terus tambahin lagi alamat varchar 100. Varchar 100 udah. Nah, sekarang kita dari sini bakal belajar kita kan udah belajar ada 3 relasi kan ya. Ada relasi one to one, ada relasi one to many, ada relasi many to many. Nah, kalau teman-teman lihat di sini di Vertabelo kan aku udah bikin 3 template, ada yang one to one, ada one to many, sama many to many. Nah, jadi bedanya kalau di Vertabelo sama StarUML itu masalah foreign key-nya. Jadi kan teman-teman tahu kan kalau misalkan teman-teman bikin relasi ini kan kalau di Vertabelo itu narik garis gini, terus dia secara otomatis muncul ada atribut foreign key-nya di sini. Nah, kalau di Vertabelo kan dia langsung muncul, terus misalkan ini bentar. Nah, jadi kan ini relasinya one to one, dia pakai yang 01 karena satu manajer itu dia bisa ngepalai 0 atau satu departemen, tapi satu departemen pasti dikepalai satu manajer, jadi dia pakainya 01. Nah, kan kalau di Vertabelo dia keluar sendiri, tapi kalau di StarUML dia itu nggak keluar sendiri ini variabel foreign key-nya, jadi kita harus nambahin manual. Nah, jadi nambahin manualnya tinggal nambahin biasa, tinggal add, terus kolom, terus namanya kita biasanya itu kan kayak nama tabelnya, terus nama ininya apa variabelnya di sini NIK, terus tipenya harus kita samain, ini harus disamain char 5, terus kan dia foreign key. Nah, terus biar dia itu terhubung atau dia itu kayak nge-reference ke sini, itu kita harus nambahin yang reference to ini. Kita search dia di tabel mana, kan kita di dia itu refernya kayak ngehubunginnya itu ke yang NIK ini. Nah, jadi kita pilih yang NIK ini, terus kita oke. Nah, ini tujuannya buat apa? Biar nanti waktu kita generate SQL scriptnya itu ada referensinya yang kode kayak yang ada di modul. Nah, kalau udah kita tinggal tambahin relasi one to one di sini. Nah, kalau di Vertabelo kan teman-teman harus ngarahin kan, kayak misalkan dari mana ke mana, terus itu udah nggak bisa dirubah. Kalau mau dirubah harus dihapus. Tapi kalau di StarUML ini kita bisa ganti ketika di jalan, kayak misalkan ditukar-tukar ini jadi 01 gini, terus ini jadi 01, jadi tinggal diputer-puter gini doang bisa. Jadi tadi kan yang bener itu ini 01, terus yang departemen ini 1, salah, yang ini 1, yang ini 01. Nah, kayak gini. Jadi ini relasi yang one to one.
Terus sekarang kita nyoba yang relasi one to many. Di sini ada tabel dokter sama pasien. Kita buat entitasnya, buat tabelnya dulu, sama caranya. Terus add kolom DID. Kita buat dulu kolomnya aja biar cepat. 3, terus ada tabel pasien juga punya 3. Ini kita tinggal milih dari sini. Dokter ID char 10 primary key. Char 10 dia primary key. Terus kolom 2 D nama varchar 100. Varchar 100. Terus yang selanjutnya D gelar desimal. Gelar type-nya desimal, lengthnya 4. Oke, terus sekarang yang pasien PID char 10 primary key. Pasien PID char 10 primary key. P nama varchar 100. P nama varchar 100. Terus yang terakhir gejala varchar 200. Type varchar 200. Oke, nah jadi kalau yang one to many di Vertabelo juga sama. Di sini tuh foreign key-nya itu pasti terbentuk secara otomatis. Kayak misalkan ini kan berarti satu dokter dia itu punya 0 atau banyak pasien, tapi satu pasien hanya punya satu dokter. Jadi dia hubungannya kayak gini. Di sini kan satu dokter dia punya 0 atau banyak pasien, satu pasien hanya diurusi oleh satu dokter. Jadi hubungannya kayak gini, dia kan muncul foreign key-nya di sini. Secara otomatis. Nah, ini yang karena di StarUML nggak bisa muncul otomatis, jadi kita harus tambahin secara manual. Namanya dokter ID, dokter DID, tipenya disamain, char 10 dia foreign key sama reference ke tabel yang kita mau, dokter DID. Oke, terus tinggal kita tambahin one to many relationship. Ini kan ini 1, terus ini 0. Ini udah benar relasinya. Ininya 1, terus ininya 0. Satu dokter ngurusi 0 atau banyak pasien, satu pasiennya diurusi satu dokter. Udah, ini yang one to many. Sekarang yang many to many dia konsepnya juga sama. Kan kalau kita di Vertabelo kita hubungin kayak gini, dia muncul foreign key-nya secara otomatis. Tapi kalau kita di StarUML kita harus buat secara manual. Jadi misalkan kita punya 3 entitas, 1, 2, 3. Ini mahasiswa, terus punya entitas mata kuliah sama detail mata kuliah. Nah, masing-masing ini punya 3 mahasiswa punya 3 atribut, mata kuliah punya 3 atribut, di dalam mata kuliah juga punya 3.
Oke, sekarang yang mahasiswa dulu itu M NRP char 10 primary key. Char 10 dia primary key, terus dia punya nama varchar 100, terus IPK. Ini sorry, bukan gelar, ini bukan desimal, ini harusnya varchar 10 lah ya. Kalau kita butuh ganti ke tabel gelar, dia bukan desimal, dia varchar 10. Oke. Nah, ini nama udah, terus sekarang kita ke IPK. Kita ini yang pakai desimal panjangnya 4. Terus ini ada yang kurang, NRP dia primary key. Nah, terus ke mata kuliah MK ID type-nya char 5 dia primary key. Oke, terus yang kedua MK nama varchar 100. Terus yang ketiga MK SKS, MK SKS integer. Oke. Ini 2 tabel udah, sekarang kita tabel ketiganya di dalam mata kuliah. Dia DMK ID punya char 5. Dia primary key. Terus yang kedua sama yang ketiga ini foreign key-nya. Kan yang pertama itu foreign key ke mahasiswa NRP, kan ke primary key-nya dia. Jadi ini mahasiswa NRP char 10, dia foreign key, referensinya ke tabel mahasiswa NRP. Terus yang selanjutnya itu yang ke mata kuliah. Underscore MKID tipenya char 5, dia foreign key, reference ke tabel mata kuliah MKID. Oke, sekarang tinggal kita sambungin pakai one to many masing-masingnya. Ini kayak gini, ini juga kayak gini. Nah, ini relasinya satu mahasiswa dia bisa punya 0 atau banyak detail mata kuliah. Satu detail mata kuliah pasti punya satu mahasiswa. Jadi ini udah benar. Terus yang ini, satu detail mata kuliah itu hanya dimiliki oleh satu mata kuliah. Dan satu mata kuliah bisa punya satu atau banyak detail mata kuliah. Jadi ini ada yang harus diganti, ini kebalik. Ini harusnya 1 bintang, ini 1. Nah, kayak gini. Ini ada yang salah ini. Ini harusnya kardinalnya 1 bintang. Nah, kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini, kan kita sekarang udah bisa bikin entity sama relasinya. Ada yang one to one to many, sama many to many masing-masing. Nah, sekarang kita pengen generate script SQL kayak yang ada di Virtabelo ini. Kan bisa nge-generate script SQL gini. Nah, di sini tuh
ini kayaknya ada yang kurang, ini namanya harus pakai underscore, soalnya kan kalau di database di PHP MyAdmin-nya itu gak bisa dideteksi, jadi ini harus pakai underscore. Oke, nah jadi udah kayak gini. Sekarang kan kita pengen nge-generate. Nah caranya itu kita pergi ke tools dulu, terus habis itu ke extension manager, kalian cari yang bagian DDL, yang ini DDL, data definition language, terus kalian install di sini. Nah ini di sini aku udah install. Nah karena aku udah install, ntar kalau teman-teman udah install itu bakal muncul di bagian tools ini ada DDL. Terus teman-teman tinggal langsung nge-generate code ini. Nah nge-generate code tinggal milih aja yang mana yang mau di generate. Jadi misalkan kita tabelnya ada ini semua, kita pilih yang ini, modelnya yang ini kan, ini ada banyak tabel ini. Terus kita oke, terus suruh milih tempat nyimpannya di mana. Aku nyimpan di desktop, coba new folder star UML, coba namanya SQL script.sql. Nah ini jangan lupa teman-teman nge-save-nya dalam format .sql atau yang lain juga nggak apa-apa, tapi fokusnya SQL biar bisa di import. Nah kalau teman-teman udah nge-save, ntar itu bakal muncul di sini. Ini teman-teman bisa buka pakai notepad. Nah di sini kan muncul semua kan, kayak mirip kayak yang punyanya di Vertabelo. Ada create table-nya, ada alter table untuk nge-add foreign key-nya. Nah udah dari sini itu sebenarnya kalau yang dari Vertabelo itu teman-teman bisa langsung pakai langsung, tapi kalau yang dari StarUML itu ada harus yang ditambahin sedikit. Nah mungkin ini aku ngeliatin satu contoh punyanya yang dari Vertabelo ya. Yang dari Vertabelo itu kalau aku download, oh ini ada ini tadi nama ininya salah, harus ada underscore-nya biar bisa dideteksi. Udah. Nah kalau dari Vertabelo ini misalkan kita download, oh ini ada yang salah tadi karena nama variabelnya, jadi harus dikasih underscore. Oke, udah ya, udah nggak ada warning. Oh ada lagi nih. Oke lah ya, misalkan kita generate dulu ke generate, terus kita mahasiswa create, terus download. Nah ini download, kita pindahin dulu ke yang ini. Misalkan kita buka, nah yang beda itu di bagian primary key-nya. Kalau yang dari Vertabelo itu ada constraint department underscore pk, jadi ada tambahan constraint-nya di sini. Nah di sini seharusnya itu yang benar itu emang ada constraint departemen PK-nya di depannya primary key. Nah misalkan aku jajarin sebelahan yang punya ini. Nah ini kan kalau yang di yang dari StarUML itu nggak ada constraint departemennya. Nah kalau teman-teman mau langsung pakai yang dari sini itu harus nambahin constraint departemennya sendiri. Constraint namanya bebas. Kayak ini misalkan manager, berarti manager PK. Yang sini juga sama, constraint. Ini constraint. Nah ini departemen. Ini juga sama.
tabel pasien yang dari StarUML nya belum ada primary key-nya. Nah ini kalau ada yang kurang bisa kita tambahin, diedit lagi bagian pasien PID dia primary key. Udah ya, oh ini ada lagi yang kurang, dia belum ada primary key-nya. Tabel detail mata kuliah ini primary key. Nah kalau udah teman-teman bisa langsung generate code-nya kayak gini, terus timpa aja yang sebelumnya, terus kita buka lagi. Nah ini kan teman-teman bisa lihat dia itu nggak ada constraint departemennya. Nah sekarang kita tinggal nambahin aja constraint tiap tabelnya. Ini manager, ini departemen, ini dokter, ini pasien, ini mahasiswa, ini detail mata kuliah, terus yang terakhir mata kuliah. Oke, kalau udah bisa langsung di save, terus teman-teman bisa langsung coba di MySQL nya. Ini aku udah bikin database namanya mahasiswa misalkan, cuman buat nyoba aja, terus langsung aku run. udah kebuat semua tabel-tabelnya. Ini mahasiswa, dia punya NRP, nama, sama IPK udah bener. Terus mahasiswa tadi sama departemen. Oh, manajer yang departemen. Mahasiswa sama tadi mata kuliah. Nah, mata kuliah ada MKID, MK nama, sama SKS. Terus detail mata kuliah ini ada di MKID, mahasiswa MNRP, sama mata kuliah MKID. Nah, kalau udah dari sini udah langsung bisa teman-teman isi datanya pakai insert into dan segala macamnya udah diajarin. Nah, jadi cara pakai StarUML itu kurang lebihnya kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman masih ada yang mau ditanyain, bisa langsung tanya chat ke aku tentang kebingungannya, atau ada yang nggak bisa gitu. Ya sekiranya segitu, semoga bisa paham. Terima kasih semuanya. Dadah.